Alright, thank you Ci Vivi udah dateng. Thank you juga udah Welcome invite. di our first episode di podcast ini. Thank you juga udah jadi our first guest. Boleh Ci, kenalin diri lu dari awal banget. Dari mungkin dari childhoodnya lu. Kan kita tahu lu dari Surabaya, terus mungkin lu pernah dulu sekolah di mana, terus lu ada mimpi apa sih dulu pas kecil gitu. Oke, ini kayaknya bakal take quite a long time nih Raf. Karena gue harus nge-trace back memory gue. Ya 15 tahun lah ya. Iya, Ya. seingatnya lah. Seingatnya Oke. lu. Jadi gue ini asalnya dari Surabaya. Terus emang lahir dan gedenya di Surabaya juga gitu ya. Di Surabaya dulu gue sempet kuliah terakhir gue di Universitas Ciputra. Jadi gue alumni angkatan 2016 buat yang kepo. Dan quite frankly jurusan gue sebenarnya bisa dibilang agak gak masuk sama role gue sekarang di base gitu. Jadi gue tuh dulu lulusan psikologi sebenarnya. Oh. Ya, fun fact. Oke. Karena biasanya kayaknya orang ngira gue ilkom atau mungkin business gitu ya, business Emang management kelihatan gitu. manajemen banget sih. Gitu ya. Iya. Tapi actually back then itu gue sangat-sangat waktu gue SMP dan SMA itu pernah ada pelajaran bisnis. And somehow I fail at it gitu. Kayak gue nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu suka. Ya, I think dulu gue pelajaran favorit gue matematika actually, matematika sama Inggris. Itu dua pelajaran favorit gue. Karena Why math? Math is like a riddle, it's like a game. Okay. It's fun for me ketika lo harus figure out cara untuk menyelesaikan suatu masalah lah intinya gitu. I think it's very fun and fulfilling. Terus awalnya gue ke Ciputra itu nggak langsung, jadi gue sempat ada beberapa jurusan lah ya yang gue pengen ambil. Awalnya gue mau ngambil forensik sebenarnya. Yes, Okay. so it's very very different ya sama. Itu datang dari mana tuh forensik? Karena menurut aku, I think it's like the concept of kematian sebenarnya. Bahwa suatu hari everyone will die. Everyone will die. Everyone, no regardless your race, regardless lo sekaya apa, sesukses apa, one day you will be dead gitu kan. Makanya gue ngerasa when I was in high school tuh it's very grounding. Maksudnya buat gue remind myself bahwa one day lu juga bakal jadi orang yang di sini. Yang mati juga. Bener, exactly. Dan itu bikin gue kayak apa yang mungkin orang lain ngelihat ini sebagai tabu banget gitu ya, kayak it's not really fun. Dan mungkin apalagi kita kepercayaan orang Cina ya, itu mereka juga sangat-sangat tabu lah untuk deket-deket sama orang yang udah meninggal. Iya gitu kan. Tapi from my point of view it's very grounding. Dan menurut gue karena gak banyak orang yang mungkin ngambil, I think it's something new dan bisa mungkin nge-push lah ilmu mungkin forensics di Indonesia zaman itu. Cuman unfortunately karena keluarga aku juga pushback sangat pasti sangat banyak ya. Jadi aku juga I love my mom. Gue sangat deket sama mama aku. Jadi gue ngomong okay, maybe jangan lah gitu. Terus opsi keduanya adalah waktu itu sempet tes minat bakat di Universitas Ciputra. Dan untungnya juga sama Ciputra, thank you Ciputra udah memfasilitasi dengan beasiswa. Terus akhirnya aku masuk di Ciputra, ngambil fakultas psikologi kayak gitu. Terus akhirnya aku sekitar 3,5 tahun di fakultas psikologi di Ciputra. Di mana along the way ketika gue di psikologi sekitar semester 2 atau semester 3 itu gue melihat bahwa di Ciputra tuh banyak banget orang yang main game. Jadi ketika lo break atau lo masuk ke Berarti lo masuk di angkatan tahun 2016 di area betul, itu. Betul. Game apa yang lagi viral? Waktu itu Mobile Legends itu ML. baru viral kan. Dan juga back then kan banyak banget figur-figur kayak Just No Limit, Lemon yang bener-bener sangat-sangat baru banget lagi influential, muncul, influential parah lah gitu. Dan gue ngelihat tiap kali gue OTW ke kelas atau orang lagi lunch break, mereka tuh selalu Pasti buka main. HP dan main game gitu loh. Dan at the time e-sports dan gaming is very new. Tapi gue udah main game sejak gue muda banget. Nah, jadi dari gue kecil tuh gue grow up dengan Game Boy, NDS. Jadi di zaman-zaman gue kecil tuh gue memang grow up dengan
cooking mama lah kayak gitu-gitu. Oke. Yang akhirnya evolve lah setelah Iya, kayak iya. gue SMP mulai kenal League of Legends, mulai kenal kayak Oh, emang Osu. udah gamer dari kecil lah. Iya, nah akhirnya waktu gue di semester 2 atau semester 3 itu awalnya waktu masuk fakultas psikologi harapannya adalah gue bakal S2 untuk jadi psikolog atau data atau forensic psychology maybe, yaitu bayangan gue lah ya waktu semester 1 semester 2. Tapi mulai semester 3 itu gue ngerasa kan gue udah suka game dari gue kecil, kenapa nggak gue tekunin aja kayak gitu. Oh. Nah terus di situ gue mikir, oke, I think karena Ciputra belum punya UKM e-sport, let's make the first UKM e-sport ever gitu kan. Kayaknya at that point of time universitas lain pun juga belum punya gitu loh kayak Berarti UKM ini lu yang e-sport. initiate. Yes, Oh. Jadi UKM e-sport Ciputra, Universitas Ciputra, dan sampai sekarang masih ada, udah di tahun ke-8 kayaknya itu dulu gue yang initiate kayak gitu, dibantu sama partner-partner gue lah gitu, mahasiswa lainnya yang share the same vision and mission kayak gitu. Dimana gue percaya sebenarnya gaming di lingkup kampus maupun sekolah itu bakal terjadi whether you like it or not. Karena essentially games itu has always been there, cuman mereka cara dan platformnya aja yang beda. Contoh sekarang kita main game bisa di HP, ya kan. Zaman dulu kita mainnya congklak, kita mainnya dakon, ya kan, kita mainnya tergantung daerah masing-masing. catur, ya kan, Yeah. gitu. So games itu menurut gue adalah suatu hal yang I don't think you can separate it from people's life. Ya gitu. itu entertainment. Bener, it's Part of entertainment gitu kan. Tinggal bentuknya aja berubah kan. Betul. Terus akhirnya gue bikin UKM e-sport Ciputra yang awalnya klub gitu kan dan jadi UKM. Nah pas UKM-nya udah jadi, gue dapat kerjaan pertama gue di tim e-sport akhirnya. Nah ya sejak itu namanya Dranix. Dranix tuh di Surabaya juga. Mereka tim e-sport yang fokus on Free Fire and Mobile Legends. Itu masih kuliah atau lu udah Masih, lulus? masih. Masih. Semester? Semester I think 7 deh. Oh, jadi udah udah mau terakhir. akhir. Ha, Jadi mulai semester 6 dan 7 itu gue kuliah sambil kerja di Dranix. Kayak gitu. Awalnya gue magang karena memang diwajibkan ada magang dari kampus, tapi kok berkelanjutan gitu loh, dan I see. dan berkelanjutnya in a very positive way ya. Maksudnya gue belajar, I learn a lot. Gue ngerasa ini something new and something exciting. Ketika gue bangun pagi untuk mengerjakan ini tuh gue bukan yang kayak aduh males banget gitu loh. Lu pertama itu dapat kerjaan, lu kerjain apa? Awalnya gue intern dan gue internnya tuh content manager sebenarnya. Oh, Jadi ya. gue membantu teman-teman gue produksi, terus gue kasih brainstorming ide buat kontennya apa, Ya, what needs to be posted, production kita shootnya di mana, ya itu gue ngebantu lah. Terus akhirnya dari content manager itu setelah gue full time gue jadi general manager di Dranix kayak gitu. Ya singkat cerita. Dari Dranix ini gue tetap di e-sport gitu ya, gue tetap di akhirnya gue pindah ke Jakarta. Waktu gue pindah ke Jakarta itu gue join namanya Morph Team. Terus habis gitu setelah Morph Team gue sempat ke agency e-sport and Web3. Nah di situ tuh gue mulai kenal ya Oke. crypto dan teman-temannya Nah, lah. kita jam 10 kayak nih gitu. ke Web3 nih. Oke, masuk balik. Itu part selanjutnya. Tapi intinya terus gue mulai ngerti di Web3. Setelah dari situ gue sekarang pindah juga, sempat ke startup Singapura yang juga di Web3. Terus akhirnya setelah gue stop di sana, gue pindah masuk join di Base kayak gitu. Journey-nya lah kurang lebihnya. Oke, I see. Gue penasaran, gue pengen tarik balik ke forensik. Oke. Itu sangat Menarik, unik, ya. sangat unik. Karena di seumur hidup gue belum nemu orang yang setertarik itu sama forensik. Apalagi karena dari point of view about death. Apa yang lu lihat emang dari perspektif apa gitu? What fascinates you about that gitu? I think it's not fascinates sih, tapi lebih ke yaitu tadi yang masalah grounding. Kayak no matter what you are as a person, itu one day lu bakal live End up in the same place. end up in the same Yeah. place gitu. Mungkin Tapi kenapa forensik? Maksudnya kan orang bisa ngambil dari sisi, mungkin dia jadi dokter, dari sisi medis, atau mungkin psikologi kayak jurusan kuliah lu sekarang kan, atau jadi apa gitu. Kenapa di sisi forensik? I mean forensik itu tentang crime kan? Yes. Iya. Actually it's about the crime-nya sih sebenarnya. Jadi Oke. planning gue adalah awalnya tuh gue nggak ngerti ya sampai sekarang karena gue tidak pernah ngambil Iya, jalur itu itu kan kan. masih mimpi What dulu. ifs Iya. dulu. Gue tuh sempat mikir bahwa I want to help people or cases dengan cara findings. Kayaknya it's also deeply rooted dari gue demen matematika kan. Gue tuh demen problem solving gitu loh.
Dan sampai sekarang gue ngelihat bahwa kayaknya gue demen forensik itu karena problem solving juga. Misalkan it's taken to crime scenes, misalkan it's taken to law. Ini lu ya ketularan kan? CSI ini ya? Mungkin gue gara-gara pas Tapi kecil lu pernah nonton kan? nonton kayak Sherlock Holmes, Yeah. apa baca, terus nonton kayak it's fascinating gitu loh. Bagaimana ternyata dengan lu ngetes someone yang udah pass on pun lu bisa discover so much truth, so many truths gitu kan, yang mungkin orang nggak bisa. Organnya, darahnya, apanya. Organnya, darahnya, and even stuff like weapon yang dipakai buat misalkan ngebunuh orang gitu ya, itu lu bisa identify from forensics gitu. And menurut gua it's very interesting bagaimana seseorang yang udah pass on dan badan kita juga gitu ya secara fisiologis itu tetap memberikan kita clue-clue untuk memecahkan sesuatu gitu loh. Itu menurut gua it's very fascinating. Okay, I see. Itu berarti kebawa juga gak sih ke your managerial position sekarang? I think emang dari dulu anaknya suka cari masalah ya. Enggak sih, maksudnya in a sense kayak gue tuh demen, gue melihat masalah itu bukan suatu hal yang, ya ada masalah yang pasti beda lah ya grade-nya, kayak ini masalah yang udah disastrous gitu. Cuman I like my work with a little bit of stress. Jadi ini kita kuliah satu SKS ya tentang stres. Jadi stres itu ada dua arah. Stres itu ada dua tipe, yaitu eustress sama distress. Eustress adalah ketika stres itu dirasakan badan ketika kita itu nggak equilibrium tentang realita dan ekspektasi. Dan itu terjadi stres. Sometimes for some people stress itu jadi distress yang bikin lu kayak frustasi, terus ngerasa kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pengen udahlah berhenti aja, give up gitu ya. Dan tapi for some people it becomes eustress, dimana ini motivate them to become better. It motivates them to ngeselesain masalah yang ada. It motivates them buat jadi happy. Yang berbeda. Bener. Jadi kayak depending on the situation juga, of course setiap orang beda-beda gitu kan. Nah, personally, I like my job with a little bit of stress. Di mana stresnya itu yang obviously yang eustress ya, gue demen. Bener. Biar jadiin lu motivasi buat lanjut kerja. Gue pengen eustressnya itu di mana memang ada perasaan like pressure, tekanan gitu ya, untuk bikin gue kayak okay, I have to be better, I have to learn something. Gue harus melakukan strategi apa untuk bisa make this work kayak gitu loh. Jadi I like my job with a little bit of flavor lah gitu, kayak gitu. I see. Oke. Nah, tell me a bit about gaming. Kayak lu berapa tahun di gaming industry? 6 years. 6 years. Itu startingnya dari semester 7 di kuliah tadi yang di Surabaya, and then you move ke Jakarta karena dapet di Morph ya? Ya, benar. Nah, besides your interest di the game itself gitu, what did you find selama 6 tahun di gaming industry di Indo? Itu Indo doang ya? Ya, awalnya sempet Indo, terus tapi kayak contoh waktu gue di Dynamic sama Morph tuh kita sempat ada inilah pergi kayak contoh ke Brasil. Ada interaction dengan di luar. Tapi mostly those companies, those communities itu di Indo. Ya. Oke, tell me a bit what you find. Kalau awalnya yang bikin gue bener-bener pengen UKM-nya harus jadi, Raf, itu karena gue ngerasa gaming at that time itu sangat-sangat dipandang sebelah mata. Jadi gue ngerasa dulu tuh orang tua, masyarakat, especially waktu awalnya gue ke Ciputra pun Universitas Ciputra itu ngelihat ini kayak apaan sih, main game doang. Ini distraction. Bener, ini distraction buat mahasiswa, it's bad gitu loh. Dan I wanted to prove them wrong intinya sebenarnya itu kayak yes, gue seneng gaming, cuman in a sense I saw something more yang mungkin at that time orang belum ngeliat value-nya gitu loh. Apa itu? Ya gue ngerasa karena gue main game dari kecil ya, nomor satu, I learned my English because of gaming. Meskipun yes, SMP gue masuk international school, cuman yang benar-benar help me to go from just reading, speaking to conversational level itu adalah gaming itself. Bener. Communicating with people, strategizing, cara kita berkomunikasi untuk main di game itu membantu gue banget untuk belajar Inggris. Jadi nomor satu, gue ngerasa it helps a lot of people to communicate kayak gitu. But depends on the game, right? Iya benar ya, depend on the game juga sih. Cuman at the time game yang gue main MOBA kan, jadi kayak there's a lot of strategy lah. Teamwork and everything. Bener, teamwork. Terus yang kedua selain communication, teamwork yang you mentioned just now gitu kan. Bagaimana ada game yang memang solo, cuman game yang gue main biasanya multi atau team player. Dan gue suka karena in a sense lu harus bisa manage, lu harus bisa bantu, lu harus tahu waktunya lu
stay back dan waktunya lo engage gitu-gitu kan. Jadi itu tuh untuk teamwork dynamics it's really good gitu menurut gua. And another thing is yang gua melihat adalah gaming itu had a career path. It had a career potential. Cuman at that point of time orang ngerasa gak bisa gitu loh. Gaming itu cuman sekedar lu main terus lu bau, lu nggak mandi 2 hari, makan mie instan terus lu meninggal karena kecapean. Yes, dan yang gue gak punya masa depan lah. Iya, yang gue nggak suka dari situ adalah stigma ke gaming tuh jelek banget. Dan obviously karena stigmanya jelek, orang yang awalnya nggak ngerti tentang gaming, paparan pertama mereka adalah bahwa gaming First itu impressionnya busuk. udah jelek. Benar. Jadi, dan mama gue at the time pun juga rada nggak seneng gue ngedalamin gaming because of the same exact reason. Dan what I did was I told my mom, selama IPK gue di atas 3,75, lu harus bolehin gue main game sepuas gue. Dan di situ mak gue setuju. Oh, nah, karena deal tadi di IPK. Benar. Okay. Berarti di situ tuh gue bisa narik benang as a mahasiswa Vivi umur 18 tahun ya, bahwa mama gue itu nggak opposed on the idea of gaming. Tapi dia takut aja bahwa ini akan ganggu kuliah lu. Betul. Dia tuh oppose the idea kalau gaming sampai ngedisrupt your responsibilities as a student. Sebenarnya poinnya di situ. That's a good point. Yeah, that's the point. Karena selama responsibility lu nggak terganggu ya silahkan aja. Benar. Maksudnya gue ngelihat orang tua gue sebagai orang tua yang fair and square gitu ya, dimana kalau misalkan memang tidak mengganggu ini ya kenapa harus nggak boleh gitu kan maksudnya. Jadi di situ gue paham bahwa berarti sebenarnya kalau misalkan nomor 1 memang tidak mengganggu responsibility, dan nomor 2 banyak kok cases gaming yang bagus banget yang bisa di highlight, we can slowly change the stigma for gaming and people yang mau kerja di gaming kayak gitu and esports. Dan akhirnya yang awalnya missionnya cuma sekedar I want to prove them wrong becomes a greater mission gitu, di mana yes I want to prove them wrong, tapi lebih ke arah bahwa mereka salah loh persepsinya tentang gaming and how it's perceived kayak gitu. Dan I made it very clear juga gitu ke Universitas Ciputra. Gue bilang bahwa gue mau bikin UKM, anak-anak yang masuk UKM jadi pro player dan jadi manajemen dan staff harus memiliki minimal IP di UC. Itu fair juga di mata kampusnya. Betul. Dan akhirnya mereka setuju. Kayak gitu. That's so cool. That's pretty cool. Unfortunately UKM-nya jadi setelah gue lulus. Karena selama gue di sana semester 7 juga. Bener Pak, dan gue ada di situ itu ketika mereka masih klub. Gitu. Bedanya apa? Jadi kalau klub di kampus itu mereka biasanya belum dapat support dari kampus untuk kompetisi, belum dapat dana. Komunitas tidak resmi. Betul. Kalau misalkan udah UKM kan mereka resmi ya, ada dana yang bisa di spare, ada biasanya ada fasilitas, benar-benar kayak gitu. I see. Dan sekarang UC Esport udah ada di Surabaya, generasi ke-8. UC Esport Makassar juga ada. Soon bakal ada UC Esport Jakarta yang coming lah. Soalnya UC Jakarta masih dibangun. Benar, kayak gitu. Wow. Gaming. After you move ke Jakarta yang di Morph tadi, itu kemana lagi abis itu? Gue sempat ke agency Web3 namanya Bounty. Terus gue sempat ke startup Singapura namanya Itless.com. Agency Gaming and Web3. What is that? Jadi mereka sempat namanya Bounty. So what they do itu mereka coba nge-branch antara Web2 players untuk pindah ke Web3 dengan cara bikin turnamen-turnamen misalkan Mobile Legends gitu. It's for gaming tapi di Web3. Bener. So ini GameFi. Ya, GameFi lah bisa dibilang. Itu tahun berapa? I think it's 2019, 2020. Aduh, lupa banget. Exactly before COVID ya? Kayaknya after justru. Malah after COVID. During the COVID. Apa gue lupa ya. Tapi intinya it's 2020-an lah, 2020-an. Oke. Gitu. Berarti emang di tahun itu tuh gaming di Web3 lagi kayak apa sih situasinya? I think starting. Baru mulai. Raf, ya. Jadi kayak I think waktu itu tuh e-sport udah booming banget. Raf, kayak
Mobile Legend di mana-mana, lu ke warnet semua pada main gitu kan. Tapi kan itu game web 2 kan. Dan game web 3 itu mereka struggle banget untuk user acquisition karena semua orang pasti maunya main AAA games gitu kan yang oke banget. At that time tuh banyak banget game crypto is very clunky. It's actually trading cuman dikasih UI UI gaming gitu loh. Jadi kayak eventually orang yang main game itu main buat dapat tokennya kan. Bener, kayak mereka biasanya farming atau sekedar trading yang quote unquote ngomongnya gaming gitu loh. Padahal ya enggak gitu. TradFi sebenarnya gitu. Okay, enough about the career for now. Tell me about hobbies. Lu suka main game. Terus tadi gue baru tahu juga setengah jam lalu kalau lu ternyata sangat fisikal ya. Sangat fisikal ya. Lu sangat fisikal. Lumayan. Kayak segila apa activity fisikalnya? Apa kalau extreme sport, calon Red Bull atau gimana? I wish Red Bull kalau mau sponsor boleh kontak ya ke Rafael. Okay. Tapi kalau actually I would say hobi gue yang staple itu sebenarnya gak terlalu ekstrim sport banget sih, Raf. Tapi let's talk about the sport dulu lah ya. Jadi for context guys, 30 menit yang lalu gue bilang ke Rafael bahwa gue itu pernah lompat tebing. Dan Rafael gak percaya gue pernah lompat tebing. Nah, karena orang kalem banget. Masa sih? Jadi gue itu suka dari kecil sebenarnya gue itu seneng water. Jadi gue tuh demen swimming, I like the beach. Gue tuh anaknya pulau banget. Water sports gue demen banget. I think almost all water sports gue pernah mencoba deh. Kayak gue pernah lompat tebing, gue pernah main yang ditarik-tarik pakai boat. Gue pernah umur 15-14 tuh gue udah snorkeling kayak gitu-gitu. Snorkeling di mana lu? Snorkeling di Lovina gitu-gitu. Jadi kayak dari kecil emang mama dan papa gue ini suka ngebawa gue ke Bali. Dan I think gara-gara itu gue jadi suka sama beach, sama sand gitu Tanjung ya, pantai. Iya. Kok enggak sih, dulu baru Kuta and Friends lah. Belum ada yang lain-lain. Belum. Masih Kuta and Friends. Waktu itu Canggu aja belum. Canggu masih sepi. Belum enggak kayak sekarang lah intinya. Isinya pantai doang. Nah, terus jadi kayak dari itu tuh gue sangat-sangat suka anything to do with beaches gitu ya. Gue nggak terlalu demen kayak hiking gitu-gitu tuh sebenarnya gue nggak. Lo lebih anak pantai daripada anak gunung. Gue anak air banget. Anak gitu. air. Gue suka kayak naik kapal, terus ke pulau, lompat-lompat, terus snorkeling gitu-gitu. Gue suka. Gue belum pernah diving, tapi I wanna try karena ada lessons-nya. Bener. Nah, jadi one of my yaitu hobi lah ya, leisure gue itu gue suka datang ke body of water intinya sebenarnya. Tapi karena gue ACL tahun lalu, jadi agak tertunda lah ya gitu. ACL cuman kenapa tuh? Nah, terus akhirnya about I think 3 or 4 years ago tuh gue pick up a sport namanya Ultimate Frisbee. Jadi gue play Ultimate Frisbee, shout out ke Jakarta Skyline and Haze, itu nama komunitas dan timnya. Jakarta Ultimate. Itu gue masuk dan main buat tim 2-nya mereka namanya Jakarta Haze kayak gitu. Nah, awalnya gue mainnya buat hahaha, tapi lama-lama jiwa kompetitif gue jadi kayak turnamen seru ya gitu kan. Ini kan sports yang gak banyak orang main nih. Benar. Frisbee itu yang gue tahu itu kan yang orang main di lapangan sama temennya atau sama kadang sama anjingnya, ditangkap sama anjingnya tuh ya kan, anjingnya lompat. Nah, ini Frisbee apa nih? Kenapa kok bisa ada gamenya, ada turnamennya? Apa jadi, bedanya? Namanya tuh Ultimate Frisbee. It's a 7 versus 7 team play. Biasanya mix gendernya cewek cowok dalam satu tim yang sama. Goalnya adalah it's a little bit like American football, tapi lu touchdownnya tuh nggak dimasukin ke goal atau gawang, tapi lu nangkep disnya di end zone. Kayak gitu. Jadi mainnya 7 lawan 7, passing-passingan sampai lu ngegiring bolanya ke ujung kanan atau ke ujung kiri, tergantung lu startingnya di mana. Di mana timnya tuh ada satu yang offense, ada satu yang defense. Begitu frisbee-nya jatuh, lu bakal switch yang offense jadi defense, yang defense jadi offense. Asik juga kayak sih. gitu. It's pretty fun, it's very fun. Dan tapi gue sukanya adalah karena gamesnya dan spirit of the game-nya itu very interesting and fun. Karena Ultimate Frisbee itu salah satu olahraga yang tidak punya referee. Jadi referee-nya itu adalah orang-orang yang sedang main di dalam gamenya. Misalkan dirimu sama diriku lagi main nih, Raf. Ya referee-nya kita berdua. Misalkan sampai ada kontes, kita berdua juga yang
ngediscuss. Jadinya gimana nih Raf? Tadi gue ngerasa lu nyenggol gue sih kayak gitu loh. Lah, jadi ini dong. Based on trust and sportsmanship sebenarnya. Oh, I see. Satu sisi menarik, tapi kan kalau ini jadi lebih serius, potensi orang berantem dong. Ya, tapi kalau diserius sampai di liga dan lain-lain, biasanya mereka ada observer yang bisa kasih masukan. Second opinion. Bener, second opinion. Tadi gue lihat nih. Iya, tadi kalau dari perspektif gue ngelihatnya seperti ini. Tapi ultimately, the choice comes back to the two of us. Oh, gitu. Jadi observernya sportnya ngomong. demokrasi ya. Bener. Jadi sportnya itu ngelatih. What I really like about Ultimate Frisbee itu mereka sangat-sangat melatih lu untuk communicate well about what you feel, what you see on the field kayak gitu. Dan itu kenapa gue akhirnya putusin untuk main Ultimate Frisbee. Gue sempet jadi kapten buat tim 2-nya mereka. Namanya Spirit Captain. Wow. Nah terus tahun lalu gue ACL itu karena kita mau turnamen. Gue lagi latihan, terus ketika latihan tuh gue sprint, tiba-tiba gue bunyi suara kertas dirobek gitu, seret gitu, dan ternyata bunyi kertas dirobek itu adalah ACL gue putus yang kanan dan meniskus gue robek. Jadi itu malam itu tuh 2-in-1 combo. Wah. Di hari Gila sih. Seninnya gue baru masuk base. Jumat malamnya ACL gue robek, ACL gue putus. Itu H-3. Iya H+4 berarti dong. H+4 gue masuk base. Oh H+4 lo masuk base-nya. Bener, jadi minggu pertama gue masuk base, unfortunately gue harus operasi. Terus jadi start date gue mundur kayak 2 mingguan gitu karena gue operasi itu. Wow, gitu. Oke. Karena gue I don't really like sports sebenarnya, Raf. Gue tuh bukan yang kayak pagi jam 5 udah begini-begini buat lari, enggak culture lah gue. Strava aja nggak punya gue. Gitu. Ya, cuman lu nggak olesin kulit pisang di kepala? Nggak pakai Saratoga, enggak. Tapi gue demen, I like things that are fun gitu loh. Kayak gue, it can be sport, it can be an activity. Tapi kalau menurut gue fun, biasanya gue lakuin kayak gitu. Yaitu yang physical activities lah ya. Selain itu, gue punya hobi lain. Sebenarnya gue suka nyanyi. Jadi dari kecil emang yapper aja gue gitu loh, Raf. Dan termasuk kayak nyanyi-nyanyi ini gue sangat suka nyanyi and I like music. Gue bisa main gitar ukulele and gue bisa nyanyi kayak gitu. Jadi on leisure and free time gue ke karaoke biasanya with friends, family kayak gitu-gitu. Genre apa nyanyinya? Pop lah, pop. Gue basic typical cici-cici lah. Typical cici-cici. Pop Inggris, Indo, Inggris, Mandarin. Inggris. Oh, Mandarin gue remedi. skip dulu. Siapa tahu. Oke, I see. Alright. Enough about the hobby. Oke. Coba sekarang let's discuss about Web3. Berarti kapan pertama kali lu tahu soal Web3 ini? Before, jauh sebelum even base gitu. Do you even buy your first crypto gitu atau tahun berapa? I think 2019-2020 itu pertama kali gue terpapar sama kripto. Maksudnya pasti kita udah pernah denger gitu ya. Tapi bener-bener beli dan sampai invest tuh kayak 2019-2020. Gue inget banget the first 3 assets that I bought was Ethereum, Binance, and Bitcoin. BNB. Iya, jadi BNB, BTC and Ethereum, benar. Jadi at that point of time, gue gak ngerti sebenarnya. Raf, di 2019, 2018 tuh gue kayak, ini apa sih sebenarnya? Kayak scam gitu loh. Ngerasanya kayak gak kebayang sebenarnya. Karena gue juga bisa dibilang I'm not an IT savvy person ya. Kayak gue pinter main game, cuman gue gak ngerti nih masalah kayak IT and stuff tuh kurang paham, dan at the time AI belum ada gitu kan. Pasti gitu. Jadi gue cuman sekedar temen gue beli, terus gue FOMO, ya, terus gue kepo juga. Dan ternyata untung gitu loh. Nah dari untung itu akhirnya gue pengen tahu sebenarnya what's the fundamentals. Ya kayak sebenarnya apa sih, what's the tech, why is it really growing really fast. Sebenarnya itu yang bikin gue kayak akhirnya belajar dan pengen tahu tentang Web3 gitu. Nah ini berarti pertama kali terinfluence itu dari the agency gaming gaming agency-nya. Benar. Jadi di situ gue mulai belajar ke teman-teman gue juga ya, yang seumuran gue tuh banyak yang digen
di situ. Oh iya? Iya, banyak Di yang zaman regen. itu 2019. Iya, mereka bener-bener kayak ngerti lah pokoknya airdrop sampai seseluk-beluknya, buka wallet apa segala macam itu mereka paham. Oke. And at that point of life kan gue noob banget ya. Mereka udah yield farming Iya, dari zaman mereka dulu. udah zaman dulu tuh. Oke. Iya, di mana gue masih buka MetaMask tuh masih nge-lag gitu loh, Iya, Raf, gitu gua kan. tahu. Jadi gue belajar lah baby steps, dan mungkin mereka find me annoying ya, karena gue tiap hari kayak, hah, maksudnya gimana Ini sih? apa sih? Gue nggak ngerti gitu Iya, loh iya. maksudnya. Tapi ya akhirnya gue belajar banyak dari situ. Ya karena orang Web3 kalau lagi ngobrol itu jujur udah bukan manusia sih. Bener Bener kan? Very technical, Very technical. Karena nggak tiba-tiba kayak lu ngomongin soal airdrop project tertentu terus orang yang nggak ngerti Bitcoin, nggak ngerti kripto bisa join ke conversation itu nggak mungkin. Iya, it's Iya kan? very hard, it's very hard. Terus apa yang lu what did you find very interesting at the first gitu? Kayak di kriptonya. Kalau awalnya sih gue, of course berangkat dari kan gue cuan ya, interesting banget. Iya dong, maksudnya Yeah. kita kalau cuan dari suatu hal, of course lu pengen Lu tahu. pengen cari tahu lebih dalam lagi. Bener. Tapi lu cari tahunya di sisi apanya? Gue cari taunya di sisi kayak why do people invest in this sebenarnya? Karena biasanya kan traditional investments kita bisa lihat ya kayak bank atau obligasi, misal bond. Kita bisa ngeliat kayak orang invest misalkan contoh gold. Orang invest karena it's something valuable. What makes gold valuable is because it's rare, kayak gitu kan. Nah, gue pengen tahu at that point of time sebenarnya yang bikin orang beli Ethereum tuh apa sih? Apa sih yang bikin orang tuh beli Bitcoin? Kenapa kok Bitcoin bisa sampai membludak banget tuh kenapa gitu loh maksudnya. Dan gue mulai paham bahwa ternyata underlying causesnya adalah mereka punya their own different ways to go about in the Web3 in blockchain gitu kan. Terus gue mulai paham lagi bahwa ada layer-layer nih. Contohnya layer 1, layer base, 2. bener layer 1, layer 2, apa segala macam, apa bedanya layer 1, layer 2, tag-nya seperti apa. Dan gue mulai paham bahwa ternyata ini tuh nggak sekedar investment doang. Like blockchain and crypto is not just gue beli Ethereum harga 2.000, gue jual 4.000, cuan gue 2.000, enggak gitu loh. Oke. Nah, yang akhirnya bikin gue sampai rabbit hole banget itu adalah gue pengen paham awalnya kenapa kok blockchain ini tuh disangka-sangka sama orang bisa membantu financial freedom untuk semua orang di dunia. And it's very secure, it's open, everyone can access at any point of time tanpa harus ada middleman. And that changes everything that I know about finance. Gitu kan. Karena at that point of time finance yang gue tahu adalah gue mau transfer ke Rafael ya harus ada bank. Ada bank, Bener. ada fee-nya, Bener, ada tax-nya and bener. everything. Dan ini tuh literally kayak gue ngasih lu 5.000 pakai lembaran, cuman gak ada lembarnya. middleman-nya, gak ada lembarnya, Iya. bener kan gitu loh. Jadi gue kayak kok bisa ya Dan ada teknologi catatannya rapi. gitu, gitu loh. Jadi bisa gue buka 24 jam. bener, gue nggak perlu nyatet nih, Rafael tanggal 21 Habis terima Rp5.000 iya, gitu. terima Rp5.000, enggak gitu loh. Kayak gue tinggal akses sebuah website dan itu ke trace back semuanya gitu kan. Jadi gue sangat-sangat wow, like this changes my perspective on blockchain. Dan nomor 2, gue jadi paham this can be used across the globe. Tanpa lu harus settle, tanpa lu setuju. harus punya KTP, tanpa lu punya ini, lu just Nggak butuh perlu KYC juga. Iya, lu butuh device dan internet. That's it. Iya, that's it. As long as you have a working internet, lu bisa masuk ke and participate in the financial world, in the economic world like everyone else around the world. Dan itu bikin gua kayak, wow, keren ya ternyata ya blockchain gitu loh. Gue masih penasaran satu hal. Itu kan lu di 2020 awal lah ya, bisa dibilang. Di saat itu urusan web, gue udah kenal kripto tuh dari area 2021 lah. Dan bahkan di 2021 pun informasi tentang kripto itu sangat scattered. Ya. Dan itu sangat banyak. Bener. Satu hal yang gue alamin dan gue yakin banyak teman-teman yang lain ngalamin juga. Gue mulai dari mana? Nah itu lu belajar dari mana? Kok lu bisa tahu tentang layer 1, layer 2? Tanya. Nanya. Temen. Karena lu udah ada kenalan dulu. Ya, kalau menurut gua I think they hate it deh. I think up until now mereka pasti benci banget gue nanya mereka almost every day. Gue tahu. Karena kayak selain yang layer 1, layer 2 itu sebenarnya lebih recent sih, nggak 2021 lah gue paham itu. Gue tahu layer 1, layer 2, and stack apa segala macam tuh masih further down the line kayak 2023, 2022 gitulah. Tapi yang gue paling suka lakukan adalah biasanya gue nanya. Karena it's real time, biasanya mereka menjelaskan juga gak
textbook banget gitu Karena loh. mereka udah ngerti duluan. Bener, mereka udah ngerti duluan. So what I do is sometimes gue beliin mereka traktir makanan. Iya ampun. Gue minta mereka duduk. Disogok dong. Iya, gue minta mereka jelasin. Jadi maksudnya gimana sih? Crash course, Iya, Web3 crash course. bener. Terus di traktir untuk- martabak. Iya, Oke. atau dulu temen gue ada satu yang dia pinter banget juga dan dia yang kenalin gue ke Ethereum Binance gini-gini. Gue datang ke apartemennya dia, gue bawa makanan, gue minta dia ngajarin gue cara open akun di Oh itu pintu. lu sengajain? Iya, cara open akun You di pintu. intentionally datang Yes. ke apartemen dia untuk belajar Yes. apa itu, what is this gitu? Yes. Oh. Jadi gue inget banget the first application yang gue punya untuk crypto tuh Pintu sebenarnya. Pintu itu nomor 1 gue pernah pakai. I went to my friend's house untuk tanya cara deposit, cara ini. Meskipun memang mungkin tutorialnya udah ada ya at that point of time. Iya. Cuman gue orangnya suka sure, better be sure than sorry kan. Iya. Gitu. Jadi gue ke rumah dia, kita ngeteh sambil gue tanya gitu loh. Cara buka akunnya gimana, bener, belinya KYC-nya. gimana, bener, kayak gitu. Mostly tanya, and then Gak bete dia lu tanya begitu? luckily sih temen gue baik ya sama gue ya. Luckily baik, karena gue sogok makanan kayaknya. Oh, iya. Cuman dia sangat mengajarkan dan thankfully gue juga punya teman-teman yang I would say mereka itu nggak suka gatekeeping informasi juga. Maksudnya toh kalau misalkan it benefits you and it benefits me, kenapa nggak sharing gitu loh. Dan same juga sekarang gue di blockchain pun kalau misalkan gantian mereka nanya gue pun gue juga Iya, tetap lu bakal akan ajarin juga. Ya. akan ajarin gitu. Oh, so you learn from people. Iya pasti. Nanya dari orang. Tapi di saat itu lu sempat nyari-nyari sendiri nggak di online? Sempet, cuman of course kayak jadi when I don't know about something, sebelum gue tanya ke orang biasanya gue cari dulu, Raf. Tapi kalau misalkan apa ya penjelasannya nggak matang-matang amat nih, Iya, kayak nggak. contoh itu sebenarnya gini, Raf. Contoh paling gampangnya Iya. lah, lu masak. Oke. Misal contoh resep gulai Vivi, gitu. Terus gue kasih ke lu. Sebenarnya kan step by stepnya ada tuh, sebahan, takaran, apa segala macam ada. Tapi ketika gue suruh lu masak, belum tentu gulanya jadi sama. Pasti. Nah. Karena kan cara ngerjainnya beda. Exactly. Ada feelingnya juga yang Exactly. berbeda. Nah, Oke. I think learning is somewhat like cooking. Learning to cook gitu loh. Jadi kayak ketika lu baca, yes, you need to understand the fundamentals gitu kan. Lu butuh tahu gulai itu isinya apa sih? Oh, ada santan, ada ini, ada ini. Cuman you also need the person yang sudah biasa masak gulai itu buat bikin lu bener-bener paham buat mix the gulai akhirnya beda gitu kan. Kayak kok gulai gue encer ya Vi? Oh santan lu gini nih. Nah lu jadi paham. Oh ternyata santan tuh Iya, iya. meskipun tulisannya masukkan santan 50 mili, ternyata masukinnya tuh pas udah mateng Iya, atau misalkan masuknya apinya sambil nggak boleh besar. diaduk. Nah, Kalau nggak pecah. nah misalkan Iya, kayak iya. gitu loh. Jadi kayak I really like. Banyak tips and trick pentingnya justru Bener. malah nggak ditulis. Bener, jadi Oh, kayak iya. gue suka, oke, ketika gue pengen tanya nih, let me research first. Dan gue kalau misalkan nggak paham, I will ask. Dan gue orangnya rada nggak malu bertanya sih ya, karena menurut gue everyone start somewhere. Nah. Lu pasti stupid at some things. Yeah, dan that's a it's good okay. mindset. Yeah, Yeah. and that's okay gitu. Tapi dari berarti lu beruntung lah ada teman yang bisa ngajarin lu dan emang dia udah ngerti Banget, duluan. banget. Karena kalau yang gue alamin pas belajar Web3 itu informasinya scattered. Jadi kayak kalau lu punya, kalau kayak di CIA gitu lagi menyelidik orang, dia ada satu majalah, ada satu Ininya tuh majalah dinding. raut-raut. Iya, gue punya titiknya banyak nih, tapi nggak ada benang merahnya. Iya. Iya kan? Oke, Bitcoin, and then Bitcoin apa gitu kan? benar-benar. Kok tiba-tiba ada Doge? That's where your people comes in kan, Iya, redlining-nya gitu. Apa maksudnya? Setuju. Apa bedanya? Di zaman awal beli kripto pertama pasti Bitcoin and PP is the same thing, Iya, ya iya, kan? iya. Nggak ada Benar-benar. bedanya. Benar-benar. Padahal it's a whole very different coin Iya, kan? Benar-benar. Kayak gitu sih. And then, boleh ceritain dikit nggak, Vivi, tentang Base? Gimana ceritanya bisa awal kerja di Base? I mean you mentioned juga udah sempat kerja sama Nick before. Ya. What's the transition dari kerja di agency yang Web3 and gaming tadi, terus tiba-tiba pindah ke Web3 fully? Jadi awalnya dari yang agency itu gue sempat ke Web3 startup dulu, Raf, where I met my current coworker yaitu Nick sama Wayne. Sebenarnya Wayne APAC growth tuh bareng gue juga di Atlas ini. Dia sekarang yang di Singapura juga? Ya dia di base growthnya Oh. APAC dia. Oke. Kalau Nick kan dia Singapore lead ya, APAC lead dia sekarang. Nah awalnya dari agency ini tuh gue cabut
Actually, Atlas itu yang setelahnya gue berangkat dari Bounty itu mereka Atlas tuh salah satu partnersnya Bounty dulu. Jadi gue kenal mereka ini dari pas gue kerja di Bounty. And I told them that I'm leaving. Ini tips buat para pencari pekerja di rumah ya. Apa nih tips ini? Pejuang rupiah. Ketika lo leave a certain company, make sure to say your goodbyes. Jadi ke partners lu apa segala macam, make sure kalau lu belum tahu lu next mau kemana, lu boleh leave your LinkedIn to stay connected with the partners or the clients, dan lu state bahwa gue cabut, next time lu bakal diurusin sama si ini. Kalau lu udah tahu lu mau cabut kemana, mention lu cabut kemana. Kalau lu belum tahu, leave your contact or your LinkedIn. Karena that's what I did. Terus gue di-scout sama HR-nya Atlas. Ceritanya gitu. Jadi karena gue ngomong gue it gives a good leaving. impression juga ya. Bener, pasti karena kayak ya sopan aja sih sebenarnya. Dan gue ngomong ke mereka, hey I'm leaving, dan mereka call me for an interview on Monday. Jadi cepet banget tuh dari gue leave seminggu ya. Iya nggak dari gue leave sampai ini langsung di chat. Ternyata kita culture fit gitu loh. Gue masuk di Atlas. Nah di Atlas itu udah fully Web3. Tapi memang yang gue lakuin di situ adalah gue jadi growth gitu ya, growth and BD sebenarnya untuk ngebantuin kayak nomor satu operationalize, sama gue bantu managing the relationships that we have with partners and clients kayak gitu. Nah waktu gue masuk ke sana, jujur gue agak shock, Raf, karena nomor satu it's a Singaporean startup, so it's very different, the culture is different. Mereka orangnya kerjanya cepet dan profesional banget, gak se-warm di perusahaan Indonesia, culture-nya gitu ya, dan everything is very fast paced gitu loh, kayak tet gitu. Nah dan juga at that point of time karena gua ngerjain TradFi, it was even harder for me karena gue belajar lagi. Belajar hal baru lagi. It's so different. At that point of time tuh gue gak ngerti BIPS itu apa. Karena gue gak trading kan dulu gitu. Jadi gue gak paham gitu loh. So it's a whole new pepetan of tanya-tanya. Dan orang yang gue pepet untuk tanya-tanya adalah si Nick. Gitu. Di momen itu dia posisinya apa? CFO. Dia CFO-nya. Dia CFO-nya. Benar, jadi dia direksi. Dan gue ngomong ke Nick kayak I'm eager to learn. Gue orangnya tuh sangat-sangat I think one of my qualities that I really like about myself. Wih, gue NPD banget. Gue ini banget, narsis banget. Cuman what I really like about myself tuh I would say gue orangnya lumayan tahan banting. Kayak gue resilient. Karena gue pengen, kelihatan sih. Gue pengen belajar. Intinya gue pengen belajar gitu. Dan gue ngomong ke Nick boleh gak sih, kan lu Nick itu for your information, dia dulu dari JP Morgan and Citibank. So, dia emang udah TradFi before? TradFi dan finance. So he's very very good at a lot of like investment, trading, anything to do with money lah ya sebenarnya. Emang finance people. Bener. Gue ngomong ke Nick, boleh nggak Nick? Sometimes we sit down, lu kasih gue crash course tentang TradFi, like explain layers like I'm 5. Kayak gue nggak paham gitu. Terus bedanya kayak wallet sama exchange apa gitu loh. Jadi gue bener-bener kayak ya apa ya, sometimes tuh gue ngerasa pasti ada sedikit malunya lah, Raf. Ya nggak sih? Contoh kan dirimu media and production ya. Misalkan lu lagi belajar setting kamera baru di ruangan yang isinya tuh ngerasanya orang videografer film. Dan lu tanya kayak, kakak ini ISO-nya gimana ya? Kan lu pasti ada ngerasa sedikit kayak, jir lah mereka bakal ngeliat gue sebelah mata nggak ya? Karena gue nanya hal-hal yang kayak bagi mereka tuh udah upil gitu loh, Raf. Dan at first gue datang ke Nick dengan itu gitu, kayak gue pasti ada sungkannya gitu loh. Cuman I think sungkannya itu jauh kalah besar dibandingin what I want to learn. Jadi gue humbly aja ngomong ke Nick, boleh nggak gue minta lu crash course ke gue, ajarin gue tentang terminologi, ajarin gue tentang how things work basically. Dan Nick kayak, ayo mau kapan, mau sekarang gitu. Dia juga welcome banget buat ngajar. Nah dan di situ gue jadi ketemu perfect match of satu anak yang pengen belajar dan satu orang yang benar-benar pengen ngajarin. Dan sekarang in my role in Biz, gue berarti udah kerja sama Nick I think 4 to 5 years, and he still gives me a lot of guidance. Gitu. Jadi kita klop gitu loh in terms of kayak kerja maupun mentorship gitu ya. So I'm very very lucky to be able to have a friend and partner like Nick kayak gitu. Jadi di situ ya gue belajar banget a lot of new things, culture and work lah ya. Dan obviously the shift was not
easy gitu. Nah, terus setelah gue di Eatless itu udah selesai, I left my role gitu ya. Terus Nick juga left his role. Gak lama Nick masuk base gitu as Singapore lead. Dan kebetulan at that point of time memang base itu lagi buka dan hiring for a lot of country leads. Mereka lagi cari LATAM, lagi cari UAE, lagi cari Indonesia, lagi cari mereka lagi expand. Iya, expand ke masing-masing iya. negara. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah base itu baru punya satu country lead. Dia itu di India namanya Saumya. Terus kita punya departemen baru namanya growth team, yaitu tim gue sekarang gitu ya. At that time orangnya cuma 2. Raf, si Saumya itu India lead, sama Zen namanya. Zen itu head of growth-nya kita. Berarti itu dia yang di HQ, yang di bener. US. Boss of the boss. Dia di UK. Oh, di UK. Dia di UK. Dia salah satu leads-nya kita lah in terms of growth gitu ya. Nah, itu lagi expand besar-besaran. Jadi lagi cari Korea, Jepang, Filipina, semua kita lagi cari gitu. Dan at the time Nick message gue bilang, Vi, base lagi cari Indonesian lead. Kalau lu mau linknya ini, dia ngasih gue link job portalnya gitu loh, application-nya. Terus gue bilang ke sini kayak I'm not sure whether I'm fit for the role. Karena gue bilang ke dia, gue nggak tahu apakah I think there's a lot of deserving people for the role. Sebenarnya itu sih, Raf. Gue ngerasa banyak orang bisa yang lebih yang qualified lah buat ngambil role ini gitu. Nah, tapi Nick bilang ke gue one line that really struck to me adalah don't be afraid of the role, tapi lu look on the side di mana role ini bakal bikin lu grow, katalis lu sejauh apa gitu loh. If you're able to shift your perspective ke hal itu, lu bakal jadi nggak takut lagi. Mungkin lu masih takut, cuman lu bakal paham bahwa ini bakal kasih lu growth yang benar-benar exponential gitu loh. Akhirnya gue memberanikan diri untuk apply gitu. Gue apply di job portalnya. Terus fortunately juga gue ngelewatin 8 tahap interview buat base. It's very long. Actually it's a 3-month process my interview with base. Itu panjang banget, Raf, panjang banget. It's so long. Gue gak akan minta lo ceritain. Tapi maksudnya apa yang bikin tahapannya sepanjang itu untuk apply as a country lead? I think filtrasi apa yang dia cari gitu. Jadi Coinbase itu as far as I know they hire top candidates lah intinya for every position. Dan shout out buat HR and culture timnya Base ya, karena mereka itu sangat-sangat strict when it comes to culture fit. They're very strict when it comes to qualities. They're very strict when it comes to orang ini kira-kira bisa bikin tim kita better or not, kayak gitu. Dan setahu gue, lo ketika udah masuk tahap 1 interview sama Coinbase, you're already 5% of the candidate pool. Jadi misalkan untuk posisi gue yang apply 100, kalau lo masuk tahap 1 lo udah 5 dari 100. Oke. Gitu. So I think it's very strict, dan obviously mereka nggak mau hiring error lah ya. Mereka nggak pengen yang langsung, kalau bisa ya bener-bener fit for the role kayak gitu. Cuma it's quite long. It's very long. It's very long. Tiga bulan. Jadi banyak banget yang harus dilewatin. Gue juga harus ngobrol sama kayak satu tim sama gue, atasan gue, possibly di Zen. Waktu itu gue juga sempat interview sama dia, dan make sure how do they feel about me and how do I feel about them, kayak gitu. Jadi make sure kedua belah pihak sama-sama bisa bekerja bareng. Cause the last thing you want adalah gue join terus gue ternyata gak bisa kerja sama orang kayak gini gitu loh. Jadi itu lebih kayak gitu sih. Benar. Jadi ya setelah 3 bulan itu berlangsung, ternyata gue dapet kabar jam 11 malam dari HR-nya Connor bahwa gue masuk gitu ya di Base as country lead. I was shocked, obviously. Gue ngerasa it was a very long journey ya, karena 3 bulan nggak bentar lah gitu. Dan never in my life gue berpikir gue bakal kerja di Coinbase. Like itu tuh nggak kebayang gitu loh, Raf. 18-19-year-old me tuh nggak pernah ngebayangin kayak anjir gue bisa kerja di Coinbase, jir. Gila, gue bisa ada nama gue @coinbase.com tuh gila gitu loh maksud gue. Dan kayak it's a very surreal moment for me. Gue langsung share ke mama gue, orang pertama yang gue telepon untuk mention bahwa ini ternyata mama gue udah nungguin seharian, karena memang kita dikabarinnya hari itu harusnya gitu. Dan mama gue udah nungguin, dan ya pas mama gue dengar, meskipun mama gue juga nggak crypto savvy, she understand that it's a big deal for me, kayak gitu. Jadi ya akhirnya gue
mulailah role gue di base as country lead kayak gitu. Wih, I see. Berarti kalau dari hari pertama itu sampai sekarang udah berapa lama? Belum setahun? Belum. Kayaknya 8 bulanan ya. 8 Gue bulan. Agustus tuh mulai. Berarti ya bener ya? Iya kan, Kayaknya pas Coinvest. Iya bener-bener Yeah. 7-8 bulanan lah gue sekarang di base kayak gitu. What is it like to be a country lead Indonesia? Agak Base ini ya. Indo. Nanti ada konten A Day in My Life, mungkin kalian bisa lihat iya. ya. A Day in My Life ya. Cuman Sibuk banget. intinya sih ya menurut ampun. gue it's very, gue ngerti kenapa ketika lo buka Coinbase career portal, Raf, the first thing that you see on the page adalah working at Coinbase is not for the faint of heart. Ada line itu, dan itu pertama yang lo baca karena bold, bener-bener bold. Itu ditulis gede di Yes, websitenya. betul. Oke. Before offerings, before anything, the first thing that you see on the career page adalah working at Coinbase is not for the faint of heart. So they have a culture of super Betul. hardworking dari awal, Betul. dari pusatnya sana. Yes. Wow. Jadi apa ya? Gue itu when I go for interviews, I like to learn the company's culture to see whether I fit within the team. Yeah. Karena it's important for me, karena gue pengen kerja di tempat yang nyaman gitu loh. Nyaman pasti. in a sense where gue nggak dread buat kerjaan gue lah gitu. Nah terus pas gue lihat, oke, kenapa gitu loh. Dan akhirnya setelah gue scroll dan gue baca lebih dalam, Coinbase really emphasize on they want us to work hard. They want us to put the team before ourselves. Dia pengen kita untuk bener-bener gimana caranya ketika kita masuk ada orang baru di table, orang ini tuh bisa nge-raise bar dan value semua orang yang sudah pernah ada di table itu. What do you bring to the team kayak gitu. Okay. And lastly, of course, Coinbase is a very well-known company gitu ya. We need to be able to be discreet, confidential. Yeah. Kita harus ngerti security apa segala macam. Jadi ya working at base itu nomor satu is really tiring, pasti. Gue gak bullshit lah ya. Kayak semua orang ngomong enak ya kerja di apa US company gini-gini apa segala macam. Nggak juga. Tergantung gitu lah. Bener, tergantung. Menurut gue it's very tiring. Tapi menurut gue tiringnya itu terbayarkan. Kayak for myself, I feel very fulfilled and content with my role at base. Karena nomor satu, I know that I'm with a team of elite people. Kayak my teammates adalah orang-orang yang tercerdas mungkin yang gue tahu ya. Shout out to my global growth team. Karena ketika gue ngobrol sama mereka itu, gue nggak yang kayak, jadi ngomong apa sih nih orang? Kayak gue ketika denger mereka, gue kayak, wih bener juga ya, pintar juga orang ini kok bisa mikir sampai kayak gitu. Dan gue senengnya di base itu nggak ada antara gue sama coworkers gue tuh nggak ada senggol-senggolan kayak negara gue better than negara lo. Nggak, they play with their own strengths gitu loh. Dan ketika ada satu negara yang butuh bantuan, we help them. Kayak kita nggak pernah kayak, ya itu kan negara lo pikirin sendiri lah gitu. Nggak, kita bener-bener, iya lo book aja time di Calendly gue, nanti gue ajarin lo ini apa segala macam. Jadi the collaborative culture is there, and the competition is not about kita senggol-senggolan negara gue better than yours, tapi it's about how do we make base better together. Karena kalau negara lo win, base wins, we win. It's not about gue menang. Satu kesatuan jadinya, bukan dipecah based on each country. Jadi gue sangat-sangat suka gue tuh di dalam group of elite people yang sangat-sangat bekerja keras. They're very smart, smartest in the room. Dan I always learn something new from them. Dan they're very fun. Nah, mereka tuh ada beberapa teammates gue yang benar-benar mereka tuh very hardworking tapi fun to work with. Dan mereka bring culture tuh jadi kayak happy gitu loh. Kerjanya tuh jadi kayak, duh udahlah lo lucu-lucuan mulu kayak gitu loh. Jadi kayak it's very fun. Tapi more than just kayak fun dan culture-nya di base itu, yang gue bener-bener suka adalah one day ketika gue udah lebih dewasa, gue lebih tua gitu ya, punya anak, gue mau bisa ngomong ke anak gue kayak, dulu mama kamu loh yang bikin ini. Keren kan gitu loh maksud gue. I want something, a legacy. Iya, a legacy gitu loh. I want something that I built itu bukan masalah legacy doang, tapi how does it impact people gitu kan. Kayak the reason kenapa we work in base itu supaya kita make crypto more accessible to everyone around the world. That's base's number one mission gitu kan. And I want to share that
with the upcoming generations, whether it's anak gue atau anaknya temen gue, Anak orang lain, iya kan, yeah. tapi it's like I know one day bahwa ternyata gue udah pernah set footprint gue loh di sini, bahwa gue membantu No ini matter to how happen. big or small ya. Iya bener, itu sih yang bikin rewarding kerja di base. Oke. Dari 6-8 bulan wisdom yang lu dapat di base ini, apa yang lu bisa share kira-kira ke orang-orang yang mungkin, gua nggak ngomong Web3 deh, it's just people in general, especially mungkin untuk generasi gua yang baru Generasi lulus. gue, kita cuma beda Iya sedikit. udah, iya nggak apa-apa. Kita satu generasi Iya, gitu ada ya. satu generasi. Transisi antara millennial and Gen Z ya. Iya. Yang at least baru mau merintis atau mau nyari kerja atau just stepping their foot in the world gitu loh, Yeah. finding their place gitu. Iya. Itu lo ada pesan apa nggak? Ada wisdom apa? Boleh. I think two things mainly ya. Nomor satu itu lebih ke take it slow. It's a very harsh and cruel world lah. Kayak gue sympathize bahwa sekarang competition tuh crazy for young people ya, AI, everything, layoffs everywhere gitu. It's not easy gitu. Tapi yang nomor satu wisdomnya adalah I guess fake it till you make it. Bukan masalah berarti lu ngomong CV lu bilang lu bisa bahasa Mandarin ternyata lu nggak bisa ya, Oke. bukan. Cuman maksud Itu gue adalah bohong namanya. itu bohong, Jangan berbohong. don't lie. Cuman maksud gue adalah ketika lu ngerasa sebuah opportunity itu terlalu besar untuk lu, just try. Gitu. Kayak lu coba gitu, kayak jadi fake it till you make it. Karena toh kalau misalkan lu nggak step into that role, someone else is gonna take it away from you. Lu bakal intinya itu jangan sampai lu merasa menyesal. It's better ketika lu masuk dan ternyata lu gagal dibandingin lu nggak masuk. Nyoba. Terus nanti lu umur 50 kayak aduh kok dulu gua gak ngambil ya gitu. Jadi gua itu tipe orang yang sangat-sangat takut menyesal. Raf, gue orangnya takut menyesal. Jadi daripada gue live to not know, gue mendingan live to know meskipun maybe I didn't do very well. It's fine gitu. Bagi gue itu failure is fine gitu. Wow. I think itu something that I can sit with gitu loh. Kayak gue nggak apa-apa gagal selama gue udah nyoba. Itu satu. Kedua, actually ini tuh imprinted on skripsi gue. Di cover depan kan biasanya penulisnya nulis kayak quotes gitu kan. Quotes gue waktu gue skripsi di tahun 2019 adalah if you never try you never know. Dan itu masih ama gue sampai hari ini gitu loh. Kayak it's okay to doubt yourself, it's okay to ngerasa sometimes lu nggak deserve something. Contoh gitu ya. Ini kan problem Gen Z zaman sekarang ya, Raf. Mereka ngerasa sometimes gue nggak deserve ini atau mungkin ragu gitu. Kecil diri lah. Kecil hati. Ya. Menurut gue kayak same yang tadi Nick bilang gitu ya. Kayak jangan be scared of the role of what it entails, tapi be very open tentang bagaimana role atau pengalaman itu bisa bikin lu katalis lu growth. Karena memang menurut gue growth only comes from discomfort. Tanpa discomfort, you won't get growth. Titik. Sebenarnya simple equation ya kan? Karena if you're always inside your bubble all the time, lu nggak bakal grow, lu nggak bakal learn something new. But when you go out of that bubble, it's gonna be not comfortable, gak nyaman. Pastinya lu bakal ngerasa lu paling bego, ya kan? Tapi justru with that experience, lu jadi paham bahwa I don't know everything. And it's fine to not know everything. Ya namanya gitu. people start manusia, somewhere. bener. Kayak gue yakin there is always one thing that Einstein didn't know. Dia pasti nggak tahu AI. Zaman dulu AI nggak ada gitu loh. Dia Jadi nggak bisa bahasa Mandarin. Iya, it's fine gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi in my opinion, if you never try, you never know. Dan intinya adalah just it's okay to ngerasa lu bego. Kayak it's okay gitu. Yang penting adalah you want to change that, ya kan? Lu pengen belajar, lu pengen selalu strive for something in your life. Dan itu bekal buat lu become a very resilient person in the future. Gitu. Wow. Okay, it's very good. Terakhir, Ci. What is it like for the future of Vivian? EVM.
Vivian. Oh Vivian, gue Your dengerin EVM. future. Enggak lah. Terlalu kripto ya. Terlalu crypto. My future, ya. Your future. Where do you see yourself? Kita jauhan dikit lah. 20 years ahead gitu. Oh, kalau 20 years mah pensi gue. Iya. Capek ya. Capek gue. Tapi I mean dari sisi lu pengen leave a legacy to the next generation. Terus and then lu sekarang di base. You're sitting in a very strategic position. At least give us a glance what kind of a legacy yang lu mau tinggalin. Ya, I think kalau gue ini kan masih visi misi ya. Terjadi nggak terjadi ya nggak tahu. Lihat aja 20 tahun kan. We never know, never know. Kalau menurut gue one of the things yang gue pengen sih adalah misal nih nanti 10-15 years down the line lu beli pisang tuh bisa pakai kripto. As simple as that. Oke. Nah, gue bakal ngerasa my mission is done gitu kan. Kayak gue gitu loh maksud gue. Gue pengen ya 20 tahun dari sekarang kan berarti gue sekitar almost 50 ya. Ya by that time harusnya gue kalau misalkan gue married gue punya anak gitu ya. Misalkan gue punya anak gitu. Gue bisa kayak, "Mama kalau bayar sekolah kamu pakai Ethereum tahu gitu kan." Jadi kayak gue bisa jadi emak-emak yang bawel bayar sekolah pakai blockchain tinggi. Iya, aduh ini kok lambat banget chainnya. Ini kenapa ini transactionnya harusnya gitu. Pakai base ya? Ternyata gas fee-nya habis belum top up ya kan. Jadi kayak I think a glance of the future adalah ketika gue ngelihat crypto itu mass adoption. I think that's something that I really really want to see. Dimana lu sekarang gue ngelihat there's so many people yang nggak bisa join to our economy worldwide karena mereka sekedar nggak punya akses aja. Contoh petani deh paling gampang. Sometimes mereka nggak ngerti cara buka bank. Mereka everything is so expensive. Kalau misalkan tiba-tiba suppliernya bisa beli dan bayar pakai blockchain dan mereka juga adopt that, I think it's a big win for everyone termasuk for Indonesia juga gitu ya. Terus lo bayar makan instead of ditanyanya pakai "Kak, pakai kris pakai ini enggak?" gitu. Oh iya pakai kris. Krisnya blockchain atau bank? Itu kayaknya udah gue bakal ngerasa kayak berarti apa yang I did like 20 years ago tuh starting to finally pay off. Sebenarnya itu sih. And I want people to feel empowered by blockchain. Kayak gue pengen what I do tuh nggak sekedar merely tentang profit, but it's also about access. How do people bisa take leverage on the technology untuk make the world like a better place lah in general gitu sebenarnya. So fully on Web3. I hope so. Gitu. Oh, you hope so. Karena menurut gua you never know what life throws at you kan. Raf, kayak tiba-tiba gua forensik gaming Web3 gitu kan. Cuman I do see Web3 as the new internet gitu kan. One day people bakal find this as a technology yang ternyata emang gak bisa di skip kayak gitu. I see. Thank you, Civivi, for the conversation today. Of course. Anytime. There will be another episode. Okay. Ditunggu aja, and see you on the next episode. Alright, bye-bye.